Baik, selamat datang di kelas metodologi penelitian dengan saya, Debbie Eka Putri, SEMM. Baik, nah kita lanjut kembali mengenai teknik analisis data ya. Yang video sebelumnya itu ada uji asumsi klasik. Nah, kita bahas untuk yang 3.11.2 yaitu analisis deskriptif kualitatif. Oke, saya katakan kalau untuk yang kualitatif itu adalah berbentuk gambaran ya. Nah, jadi dalam penelitian ini, nah penulis akan mendeskripsikan ya atau menggambarkan bagaimana keadaan dari ya variabel-variabel yang diteliti seperti ya ini leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas dan nilai perusahaan. Ada JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Nah, jadi mendeskripsikan yaitu terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang 3.11.3. Nah, ini ada analisis deskriptif kuantitatif. Nah, ini juga dengan menggunakan program SPSS versi 21. Oke, yang pertama itu ada analisis regresi linear. Nah, jadi terkait dengan analisis regresi linear ini, ya sebenarnya regresi linear ini adalah untuk menganalisis ya ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas ke variabel terikat. Nah, jadi analisis regresi ini terdiri dari dua versi, ada yang berganda dan juga ada yang sederhana. Oke, nah jika yang berganda itu, dengar baik-baik bahwasanya kalau yang berganda itu berarti variabel bebasnya itu lebih dari satu. Mau itu variabel bebasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bahkan 100 ya. Nah, itu analisis regresinya tetap namanya linear berganda jika variabel bebas lebih dari satu. Kebalikan, jika variabel bebas sama dengan satu, nah berarti analisis regresi linearnya adalah analisis regresi linear sederhana. Baik, itu aja mengenai penjelasan pengertian dari analisis regresi linear ya. Jadi analisis regresi linear ada dua, ada yang berganda dan sederhana. Jadi kalau penelitian kamu X-nya hanya satu, kalau ditanya kenapa tidak pakai regresi linear berganda, ya simpel aja jawabannya karena variabel bebas saya cuma satu. Simpel ya. Baik. Oke, kebetulan ini variabel X-nya ada dua, jadi dia menggunakan ya contohnya adalah analisis regresi linear berganda yaitu antara leverage ya dan ukuran perusahaan terhadap return on asset. Kebetulan ini variabel Z-nya itu juga ada dua, jadi banyak ini ya. Oke, nah intinya hanya itu. Nah, kemudian analisis regresi linear berganda, nah ini sama seperti yang saya katakan tadi, digunakan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh. Nah, jadi kalau ditanya, kalau melihat pengaruh itu dari mana ya? Gitu kan. Iya, jawabannya dari analisis regresi linear. Oke, baik yang berganda ataupun yang sederhana. Bisa ya? Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan analisis regresi linear berganda, diperoleh koefisien untuk setiap variabel bebasnya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah Y. Y ada yang bilang ini Y topi, ada yang bilang ini Y taksir. Y taksir itu maksudnya adalah perkiraan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah perkiraan gitu ya, perkiraan nilai dari regresi itu berapa. Ya, jadi perkiraan itu estimasi atau biasa dengan taksir. Nah, taksir kan perkiraan ya, kira-kira ya, aku mentaksir gitu. Oke, mentaksir harga ini, mentaksir nilai ini, nah itu Y taksir. Atau ada yang menyebut dengan yang namanya Y topi. Makanya ada juga buku yang menggunakan ini ada tambahannya, yaitu tambah E. Maksudnya tambah E. Maksudnya E itu adalah standar error ya. Nah, jadi nilai dari yang semuanya itu bisa dikalkulasikan dengan angka 100, angka 10, ini ya genap lah ya. Nah, jadi ada standar error yang di persamaan ini gitu. Nah, jadi A itu apa? Ya, kita mulai dari Y dulu. Y itu adalah nilai dari variabel terikat atau variabel Y. A
itu adalah koefisien konstanta atau konstanta. Nah, jadi jika nilai dari B1 X1 kemudian B2 X2 dan errornya itu nilainya 0, maka ya nilai Y taksir atau Y topi itu adalah sebesar konstanta. Oke. Kemudian B1, B2 ya, itu adalah koefisien regresi atau koefisien arah regresi. Oke, koefisien arah regresi. Oke, nah maksudnya koefisien arah regresi itu apa? Nah ini tambah ini. Oke, tanda tambah ini. Ya, oke itu adalah jika ini persamaannya positif ya, tapi kalau nanti hasilnya negatif ya nggak masalah juga. Nah berarti koefisien arahnya itu adalah negatif. Oke. Nah ini sesuai dengan yang saya sebutkan di video sebelumnya uji asumsi klasik. Kan ada tuh yang asymmetric to tail-nya itu adalah ya ini koefisien arahnya ini. Bisa ya. Kemudian X1, X2 itu adalah variabel bebasnya. Oke. Nah, saya rasa untuk analisis regresi linear ganda ini semua sama ya. Sama, ya tinggal mengganti itu aja. Variabelnya apa. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, itu ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ya, koefisien korelasi berarti ada hubungan ya. Nah, jadi koefisien korelasi itu apa? Ya, koefisien korelasi itu adalah nilai yang menunjukkan hubungan kuat atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, ada hubungan kuat atau tidak, sedang, rendah ya, kuat, sangat kuat dari variabel independen ke variabel dependen, dari variabel bebas ke variabel terikat. Oke, nilainya itu dari 0 sampai dengan 1 yang dibuat dengan kriteria koefisien korelasi dengan nilai R ya, R kecil ya, R kecil itu adalah koefisien korelasi. Nah, dengan tadi angka koefisiennya itu selang rentannya itu adalah 0 sampai dengan 1. Dengan kriteria 0 sampai 0,199 itu adalah sangat rendah. Bahasa Inggrisnya slight correlation. Kemudian 0,2 sampai 0,399. Oke. Nah, itu adalah rendah atau low correlation. Oke. Kemudian 0,4 sampai 0,599 itu adalah sedang. Ini moderate correlation atau moderately ya, moderately correlation. Kemudian ya, yang 0,6 sampai 0,799 itu kuat atau biasa disebut dengan moderately high correlation. Ya. Kemudian 0,8 sampai dengan 1 itu adalah sangat kuat atau disebut dengan very high atau high correlation. Ini kayaknya tadi low, very low ya, very low. Tetap sih slight correlation. Baik. Ya, jangan lupa mencatatkan sumber. Baik. Nah, kemudian yang kedua. Oke. Nah, yang kedua itu adalah koefisien determinasi. Simbolnya itu adalah R besar. Ya. Nah, koefisien determinasi itu diartikan adalah ya, seberapa besar kemampuan semua variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Intinya adalah seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y itu ya. Oke, bisa ya. Itulah koefisien determinasi. Seberapa kuat sih atau seberapa besar sih ya? Seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Variabel X menjelaskan variabel Y. Bisa ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ya, ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada dua, ada uji simultan dan ada uji parsial. Uji simultan simbolnya atau biasa disebut dengan uji F. Ya, kalau simpelnya sih bersama-sama. Bersama-samanya apa ya? Nah, uji simultan masih ingat ya di
di rumusan masalah itu ada ya, secara simultan dan parsial gitu ya. Secara simultan maupun parsial. Nah, secara simultannya itu adalah ini, diuji dengan uji F. Ya, uji hipotesis, uji F. Secara bersama-sama. Secara bersama-samanya apa? Untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, itu maksudnya secara bersama-sama. Jadi bersama-samanya itu X1 dan X2 terhadap Y. Ya, sama seperti yang uji regresi linear berganda X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini sama juga uji simultan seperti itu. Nah, nilai signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan tingkat konfidensi atau kepercayaan 95%. Nah, jadi nilai signifikan yang digunakan adalah sebesar 5%. Dengan cara membandingkan yaitu F hitung dengan F tabel dengan ketentuan ini. Oke. Jika F hitung lebih besar, nah ini sebenarnya syaratnya ya, ini harus dipahami. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, nah jadi bukan hanya tabel Darby Watson yang harus di-download, tetapi tabel F hitung juga harus di-download, dan juga nanti tabel T hitung juga harus di-download ya. Jadi ada 3 tabel yang harus di-download. Nah, jadi jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil sama dengan, nah, kalau yang ini harus dibuat lebih kecil sama dengan. Jadi kalau nilainya pas 0,05, nah bisa jadi ya di penelitian hasilnya nanti di pengolahan data itu 0,05 bisa jadi. Nah, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa X1 dan X2 berpengaruh signifikan. Nah, jadi jika H0 ditolak, nah jika F hitung lebih besar dari F tabel, nilai signifikansinya itu 0,05, lebih kecil 0,05 atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dia berpengaruh signifikan secara bersama-sama X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Ingat itu aja. Jadi kebalikannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, nilai signifikansi lebih besar, maka H0 diterima. Nah, itu berpengaruh tidak signifikan. Itu aja sih bedanya. Oke, kebalikan aja. Jadi jangan lupa, kalau lebih besar dan signifikan lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, signifikan. Oke. Jika F hitung lebih kecil F tabel dan nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka H0 diterima, itu berpengaruh tidak signifikan. Nah, ini juga masih ingat ya, ada di bab 2 itu hipotesis, inilah jawabannya nanti setelah diolah, jawabannya ada di bab 5 gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan lupa ini. Sebenarnya kriterianya ini tuh semua sama ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut yang T. Nah, T itu namanya uji parsial. Baik. Nah, jadi dalam penelitian ini, uji parsial T itu adalah, tadi kalau yang secara simultan itu adalah secara bersama-sama. Nah, berarti kalau uji parsial ini menghadapinya itu adalah secara sendiri-sendiri atau dikatakan dengan masing-masing ya. Jadi bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sama, nilai signifikansinya adalah 5% dengan tingkat kepercayaan atau konfidensi sebesar 95%. Nah, dengan cara membandingkan signifikansi T hitung dengan T tabel dengan ketentuan apa? Sama ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ya X1 dan X2 berpengaruh signifikan. Nah, tetapi di sini jangan lupa dibuat secara parsial. Karena apa? Dia masing-masing. Nah, kebalikannya jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai signifikansi, ya, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti bahwa berpengaruh tidak signifikan. Oke, ini secara parsial. Oke. Ya. Nah, jadi yang menjadi tugas Anda adalah buatlah bab 3 ini, ya, buatlah bab 3 ini sesuai dengan
sesuai dengan topik penelitian atau judul kamu yang dari pertama sekali. Bisa ya? Nah, itu yang kamu kerjakan untuk bab 3 ini. Jadi dari desain penelitian sampai teknik analisis data, sesuaikan dengan variabel atau topik atau judul yang kamu buat dari pertama. Oke, sekian untuk video dari analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, nanti saya buat untuk pengumpulannya dari Google Classroom.